Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 18 Desember 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menurut kepada hukum-Mu, ya Bapa, di dalam anak-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Oma Tice Ayor Baba. Kepada Oma Tice, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, di mana saja saudara berada. Bacaan renungan pagi hari ini, Kamis tanggal 18 Desember tahun 2025, berjudul Jalan Penurutan adalah Jalan Menuju Kekudusan. Ayat tema berbunyi, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Terdapat di dalam Daniel 12 ayatnya yang ke-10. Mari kita ikuti penjelasannya. Dunia adalah sebuah panggung pertunjukan. Para aktor, penduduk dunia, sedang bersiap untuk memainkan peran mereka dalam drama besar terakhir. Allah luput dari perhatian. Tidak ada kesatuan tujuan kecuali ketika sekelompok orang bersekutu untuk mencapai tujuan mereka. Allah sedang memperhatikan tujuannya sehubungan dengan umatnya yang memberontak akan digenapi. Dunia belum diserahkan ke tangan manusia, meskipun Allah mengizinkan unsur-unsur kebingungan dan kekacauan berkuasa untuk sementara waktu. Suatu kuasa dari bawah sedang bekerja dengan segala tipu daya ketidakbenaran di dalam diri mereka yang mengikatkan diri dalam perkumpulan rahasia. Mereka yang menyerah pada hasrat untuk bersekutu sedang menyusun rencana musuh, sebab akan diikuti oleh akibatnya. Pelanggaran hampir mencapai batasnya, kebingungan memenuhi dunia, dan teror besar akan segera menimpa umat manusia. Kiamat sudah sangat dekat. Kita yang mengetahui kebenaran seharusnya bersiap menghadapi apa yang akan segera menimpa dunia sebagai kejutan yang luar biasa. Orang jahat telah memilih setan sebagai pemimpin mereka. Di bawah kendalinya, kemampuan pikiran yang luar biasa digunakan untuk membangun alat-alat penghancur. Allah telah memberikan kekuatan besar kepada pikiran manusia, kekuatan untuk menunjukkan bahwa Sang Pencipta telah menganugerahi manusia kemampuan untuk melakukan pekerjaan besar melawan musuh segala kebenaran.
kekuatan untuk menunjukkan kemenangan apa yang dapat diraih dalam pertikaian melawan kejahatan. Tetapi ketika mereka yang telah dipercayakan Allah kemampuan menyerahkan diri mereka ke tangan musuh, mereka menjadi kekuatan untuk menghancurkan. Ketika manusia tidak menjadikan Allah yang pertama, terakhir dan terbaik dalam segala hal, ketika mereka tidak menyerahkan diri mereka kepadanya untuk melaksanakan tujuannya, setan datang dan menggunakan dalam pelayanannya pikiran-pikiran yang jika diberikan kepada Allah dapat mencapai kebaikan yang besar. Di bawah arahannya, mereka melakukan pekerjaan jahat dengan kuasa yang besar dan luar biasa. Allah merancang mereka untuk bekerja pada tataran tindakan yang tinggi untuk masuk ke dalam pikirannya, dan dengan demikian memperoleh pendidikan yang akan memampukan mereka melakukan pekerjaan kebenaran. Namun, mereka tidak tahu apa-apa tentang pendidikan ini. Mereka tak berdaya. Kuasa mereka tidak membimbing mereka dengan benar, karena mereka berada di bawah kendali musuh. Jalan menuju kekudusan dan surga ditemukan di jalan penurutan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dikutip dari Letter 141 tahun 1902. Demikianlah bacaan renungan pagi hari ini. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas penata layanan Oma Tice. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang penurutan, Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 94 tahun 1902 paragraf 30. Berjalan dalam terang berarti berjalan dengan lurus, menyempurnakan kekudusan dalam takut akan Tuhan. Jalan penurutan adalah jalan menuju sorga. Itulah satu-satunya jalan keselamatan. Dengan mengikutinya, kita terus mengenal Tuhan. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Amsal 10 ayat 9. Hukum Tuhan ada di dalam hatinya, dan langkahnya tidak tergelincir. Ia berdiri teguh di dalam Kristus. Ada hubungan antara menurut dengan berdiri teguh di dalam Yesus. Sebab penurutan adalah jalan keselamatan, dan jalan itu adalah Yesus. Karenanya, penurutan itu sama dengan Yesus. Sebab Yesuslah yang telah menghidupkan penurutan akan hukum Allah dengan sempurna. Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 188 tahun 1906 paragraf 10. Kristus datang ke dunia yang penuh dosa untuk memberikan teladan penurutan sejati dan sempurna kepada setiap orang. Dalam semua perkataan dan perbuatannya, Ia adalah teladan kita. Karakter kekudusan yang harus kita capai telah Ia nyatakan dengan jelas. Jalan penurutan adalah satu-satunya jalan menuju sorga, dan melalui kasih karunia-Nya, kita dimampukan untuk mengikuti jejak Tuhan kita yang ilahi dan berjalan di jalan yang lurus dan sempit yang Ia telah tempuh. Inilah hubungannya penurutan dengan berdiri teguh di dalam Yesus. Sebab Yesuslah satu-satunya manusia yang telah menuruti dengan sempurna seluruh hukum. Hukum Bapanya ada dalam hatinya. Itulah sebabnya Yesuslah teladan kita.
Bagaimana caranya kita menurut sebagaimana Yesus menurut? Kutipan ini menyatakan melalui kasih karunia-Nya Yesus. Nah, apakah kasih karunia-Nya Yesus tersebut? Counsels for the Church halaman 48 paragraf 5 berkata, mereka harus memiliki kasih karunia-Nya, Roh Kristus, untuk menolong kelemahan mereka, atau mereka tidak dapat membentuk karakter Kristen. Yesus senang jika kita datang kepadanya apa adanya, berdosa, tak berdaya, dan bergantung. Jelas sekali bahwa kasih karunia Kristus itu adalah rohnya Kristus itu sendiri. Untuk dapat hidup dalam penurutan akan hukum Allah, kita perlu kasih karunia Kristus yang adalah rohnya Kristus. Roh Nubuat berkata dalam Patriarchs and Prophets halaman 372 paragraf 2. Melalui kasih karunia Kristus, kita akan hidup dalam penurutan kepada hukum Allah yang tertulis di dalam hati kita. Dengan memiliki roh Kristus, kita akan hidup sebagaimana Dia hidup. Inilah hubungannya antara penurutan yang adalah jalan keselamatan dengan berdiri teguh di dalam Yesus. Sebab penurutan akan hukum bukanlah hasil usaha kita, tetapi pekerjaan kasih karunia Kristus, yaitu rohnya yang kudus dalam hidup kita. Mengapa kebenaran ini penting sekali bagi kita? Karena ingat kembali pekabaran renungan pagi tanggal 7 Desember 2025 yang lalu tentang pemberontakan. Dikatakan dalam The Review and Herald tanggal 12 September 1893 paragraf 21. Pemberontakan terhadap hukum Allah yang kudus akan segera terjadi. Namun, pemimpin sejati dari semua pemberontakan ini adalah setan yang menyamar sebagai malaikat terang. Manusia akan tertipu dan akan meninggikan ke tempat Allah dan mendewakannya. Jelas bahwa yang namanya pemberontakan adalah dari setan, dan pemberontakan yang dimaksudkan adalah pemberontakan terhadap hukum Allah. Karenanya, renungan pagi hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 359 paragraf 4. Orang jahat telah memilih setan sebagai pemimpin mereka. Di bawah kendalinya, kemampuan pikiran yang luar biasa digunakan untuk membangun alat-alat penghancur. Allah telah memberikan kekuatan besar kepada pikiran manusia, kekuatan untuk menunjukkan bahwa Sang Pencipta telah menganugerahi manusia kemampuan untuk melakukan pekerjaan besar, melawan musuh segala kebenaran, kekuatan untuk menunjukkan kemenangan apa yang dapat diraih dalam pertikaian melawan kejahatan. Dan setan adalah pemimpin pemberontakan terhadap hukum Allah. Karenanya, orang-orang yang memilih setan sebagai pemimpin mereka, artinya mereka mau menurut akan pimpinannya untuk memberontak terhadap hukum Allah. Padahal, Allah telah memberi kekuatan besar kepada kita, agar kita dapat menurut akan hukum-Nya. Artinya, di dalam dunia hanya ada dua kelompok. Satu yang menuruti perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus, dan satu yang memberontak terhadap hukum Allah. Bahkan, ada dari umat-umat Allah yang menyerahkan diri mereka kepada setan, yaitu dengan memberontak terhadap hukum Allah. Renungan pagi hari ini lanjutkan dalam paragraf 5 yang berkata, tetapi ketika mereka yang telah dipercayakan Allah kemampuan, menyerahkan diri mereka ke tangan musuh, mereka menjadi kekuatan untuk menghancurkan. Ketika manusia tidak menjadikan Allah yang pertama, terakhir, dan terbaik dalam segala hal, ketika mereka tidak menyerahkan diri mereka kepadanya untuk melaksanakan tujuannya, setan datang dan menggunakan dalam pelayanannya pikiran-pikiran yang, jika diberikan kepada Allah, dapat mencapai kebaikan yang besar. Di bawah arahannya, mereka melakukan pekerjaan jahat dengan kuasa yang besar dan luar biasa. Oleh sebab itu, renungan hari ini menutup dalam Christ Triumphant halaman 359 paragraf 6. Jalan menuju kekudusan dan sorga ditemukan di jalan penurutan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk dapat menurut, kita perlu menurut. Menurut kepada Yesus, maka penurutan Yesus menjadi bagian kita. Kita menurut karena teladan penurutan yang mengerjakannya dalam kehidupan kita. Sebab Yesus rela menurut dengan sepenuhnya kepada kehendak Bapanya untuk menjadi karunia terbesar bagi manusia yang telah jatuh. Hidup di dunia ini, mati menjadi korban pendamaian, dan bangkit menjadi buah sulung kebangkitan, agar barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua. Kita menurut di dalam Yesus, karena penurutan adalah buah pekerjaan Kristus dalam hidup kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang vital pada pagi hari ini, bahwa masing-masing kami dapat menurut, asal kami menurut, yaitu menurut kepada pekerjaan Roh Kristus dalam hati kami. Itulah kasih karunia Kristus yang diberikan kepada kami agar kami dapat hidup sebagaimana Yesus hidup. Karenanya tolong kami ya Bapa, suruhlah roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya dengan memiliki rohnya Kristus kami dapat menurut sebagaimana Kristus menurut akan hukum-Mu ya Bapa, dan menurutinya dengan sempurna, maka kehidupan kami diubahkan, khususnya karakter kami, menjadi selaras dengan karakter-Mu. Dan pada akhirnya saat Yesus datang kedua kali, kami semua layak untuk menerima kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.